Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Jabar atau kelompok 3 dari kelas SE 4501 yang beranggotakan Muhammad Rizwan Muharram, Bimo Zahrian Wicaksono Hermawan, dan Faris Sidik Ramdan Putra akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai data tentang data COVID-19 Ancol sampai dengan Arjuna. Di sini terdapat gambaran data yang nantinya akan kelompok kami analisis. Untuk metode pertama yaitu deskriptif data yang berisi min, median, modus, variansi, standar variasi, dan kuartil. Di sini terdapat program yang tim kami gunakan untuk mencari deskriptif data tersebut. Di sini terdapat fungsi untuk mencari min, median, modus, variansi, standar variansi, dan kuartil. Kemudian di sini outputnya. Kami membagi output berdasarkan desa. Jadi setiap desa memiliki tabel deskriptif datanya masing-masing. Sebagai contoh, Desa Ancol memiliki min, median, modus, variansi, standar deviasi, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kemudian Tanpa Kedul juga mempunyai tabel tersendiri, begitu pula dengan desa lainnya. Selain menggunakan tabel, tim kami juga menampilkan visualisasi dengan cara grafik. Nah, untuk pembahasannya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, tim melakukan penghitungan menggunakan bahasa R untuk mencari nilai min, median, modus, variansi, standar deviasi, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari setiap desa. Selain menampilkan dalam bentuk tabel, tim pun menampilkan data menggunakan grafik. Untuk metode selanjutnya, yaitu metode 2, akan dijelaskan oleh Saudara Faris. Kepada Faris, dipersilakan. Baik, pada bagian metode 2 yaitu visualisasi data, box plot, dan histogram. Berikut merupakan program untuk menampilkan hasil dari box plot dan histogram yang datanya diambil dari sebelumnya, yang sudah diperlihatkan tadi. Baik, tampilkan visualisasinya. Berikut merupakan visualisasi dari box plot dan histogramnya. Pada pembahasan, tim membuat program untuk membuat box plot dan histogram. Tim membuat box plot dan histogram dari setiap data di tabel dataset. Lalu pada penjelasan box plot dan histogram, box plot adalah visualisasi statistik yang menunjukkan distribusi dan sebaran data serta deteksi pencilan melalui kotak, garis median, dan garis bawah atas atau whiskers. Lalu histogram adalah grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi data numerik dalam bentuk batang-batang vertikal yang merepresentasikan rentang nilai. Metode 3 akan dijelaskan kembali oleh Vikan. Baik, terima kasih Faris. Untuk metode selanjutnya yaitu metode 3, yaitu visualisasi data. Untuk bagian ini yaitu tabel 2 dimensi dan heat map. Jadi di sini terdapat program yang digunakan tim untuk menampilkan tabel 2 dimensi dan juga heat map. Nah, kemudian di sini terdapat outputnya, yaitu untuk output juga dari setiap desa kami pisahkan sehingga setiap desa memiliki tabel 2 dimensi dan heat map masing-masing. Nah, tetapi bisa dilihat di sini untuk bagian heat map, sebenarnya untuk setiap desa itu tidak jauh berbeda untuk hasilnya. Untuk pembahasannya, tabel 2 dimensi itu adalah representasi data dalam bentuk baris dan kolom menunjukkan hubungan antara dua variabel. Kemudian heat map adalah visualisasi data menggunakan warna pada suatu grid, di mana intensitas warna mencerminkan nilai variabel, membantu mengidentifikasi pola dan perbedaan dalam data. Untuk metode selanjutnya, yaitu metode 4, akan dijelaskan oleh Saudara Bimo. Kepada Bimo, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode 4, yaitu scatter plot dan korelasi. Di bawahnya ada program yang tim kami gunakan untuk menampilkan scatter plot dan korelasi dari sebuah data yang kami analisis. Di bawah juga ada beberapa output dari hasil program yang telah kami implementasi. Untuk pembahasan dan analisisnya, berdasarkan data korelasi yang didapat, semua korelasi bernilai negatif, yang berarti grafik menurun. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Faris. Pada metode 5 yaitu regresi linear, berikut merupakan program untuk menampilkan hasil regresi linear dari dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 yang dibandingkan dengan kepatuhan memakai masker fix pada setiap desanya. Selanjutnya, berikut adalah visualisasi dari regresi linear pada setiap desa.
Lalu pembahasannya itu pada output regresi linear diimplementasikan ilustrasi dari nilai koefisien korelasi yang bernilai negatif. Nilai koefisien korelasi yang bernilai negatif dapat digambarkan sebagai garis menurun pada grafik. Berikut selanjutnya akan dijelaskan oleh Bimo. Baik, untuk metode selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis ini merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk inferensi atau kesimpulan mengenai parameter populasi berdasarkan sampel data. Di sini tim kami mengambil sampel data yaitu berupa Desa Ancol dan Desa Antapani Kidul. Dan berikut ada outputnya juga. Untuk pembahasan dan analisis metode 6 ini, secara default nilai signifikansi diatur sebesar 0,05. Apabila nilai P lebih besar dibandingkan nilai signifikansi, maka H0 diterima. Sebaliknya, apabila nilai P lebih kecil dibanding nilai signifikansi, maka H0 ditolak. Pada kasus ini, tim kami memilih H0 berupa nilai tengah dosis 1 di Desa Ancol sama dengan nilai tengah dosis 1 di Antapani Kidul yang bisa ditulis dengan H0 sama dengan Q2 Ancol dikurangi Q2 Antapani Kidul sama dengan 0 dan H1 Q2 Ancol dikurangi Q2 Antapani Kidul tidak sama dengan 0. Dari hasil program didapat bahwa nilai P adalah 0,01997. Berdasarkan nilai P yang lebih kecil dibandingkan nilai signifikansi yang ditentukan, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kata lain, nilai tengah dosis 1 di Desa Ancol tidak sama dengan nilai tengah dosis 1 di Desa Antapani Kidul. Selanjutnya dikembalikan ke Fikar. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.